Tak terasa 27 tahun sudah di mana sosok fenomenal Nika Ardila telah meninggalkan kita semua. Begitu banyak kenangan yang telah diberikan oleh almarhumah Nika Ardila kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya buat semua penggemarnya. Banyak yang bilang kalau seseorang sebelum meninggal dunia ada hal-hal aneh yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, dan tidak ada orang yang menyadarinya ketika orang itu telah tiada. Berikut beberapa hal-hal aneh yang dilakukan oleh almarhumah Nika Ardila di saat-saat hari terakhirnya kepada orang-orang terdekatnya. Dan berikut ulasan selengkapnya. Seperti yang dialami oleh Rani yang pernah mengisi suara di lagu Nika Ardila yang berjudul Nyalakan Api. Saat itu Rani melihat Nika Ardila tengah menelpon Dedi Dukun. Dalam telepon yang berlangsung itu, Rani mendengar kalau Nika Ardila meminta Dedi Dukun untuk membelikan makanan yang sangat banyak. Padahal saat itu tidak ada acara khusus, semisal ulang tahun Nika atau siapapun. Hanya acara kumpul bersama saja setelah mengisi acara Merah Putih di RCTI. Hal aneh yang dilihat oleh Rani adalah saat itu Nika terlihat sibuk sendiri, mulai dari menggelar tikar, menyiapkan makanan, piring, dan juga sendok. Semuanya itu dikerjakan oleh Nika sendiri, padahal itu merupakan hal yang tidak pernah Nika lakukan dan bukan menjadi kebiasaan Nika. Tak hanya itu, masih ada kenangan lain Rani yang tidak bisa dia lupakan, yaitu saat Nika memberikan mainan mobil-mobilan Bigfoot kepada anaknya. Dan sebelum Nika pergi, Rani sempat bertanya kepada Nika, mau pergi kemana? Dan Nika hanya menjawab, biasa, mau ketemu sama Marilyn Monroe. Dan itu merupakan pertemuan terakhir Rani dengan Nika Ardila. Dan kenangan lainnya tentang Nika Ardila juga dirasakan oleh Melly Goeslaw. Pernah suatu ketika saat mau pergi syuting, Melly pernah sewot kepada Nika karena baju yang sudah disiapkannya tidak jadi Nika bawa. Malah Nika membawa baju serba hitam yang dipilihnya untuk pergi syuting. Saat itu Melly bilang kepada Nika, kamu gimana sih Ke? Udah dipilihin baju yang cerah malah bawanya baju yang serba hitam, tanya Melly, tetapi Nika tidak menjawabnya. Tidak sampai di situ saja hal aneh yang dilakukan oleh Nika Ardila. Setelah selesai syuting, Nika meminta dibuatkan mie instan pakai rawit. Saat permintaannya itu sudah dipenuhi, malah Nika bilang kalau mie instannya jangan pakai rawit. Tanpa berpikir yang macam-macam, akhirnya dibuatkan kembali mie instan pesanan Nika yang tidak pakai rawit. Pas sudah jadi, Nika malah bertanya, mana rawitnya? Sontak saja semua orang yang ada di lokasi syuting itu menjadi bingung dengan tingkah aneh Nika itu. Selain Rani dan Melly Goeslaw yang memiliki kenangan terhadap Nika Ardila juga pernah dialami oleh Dedi Dukun. Dalam cerita Dedi Dukun ini, akhir-akhir ini Nika sangat manja sekali. Nika sering bertanya, namun dijawab sendiri oleh Nika. Contohnya, siapa yang paling cantik dan siapa yang paling disayang? Pastinya Nika yang paling cantik dan paling disayang, kenang Dedi Dukun. Begitu juga yang pernah dialami oleh Inka Kristi. Dia punya cerita bahwa Nika sempat menelpon dirinya beberapa hari sebelum kejadian kecelakaan itu. Nika bilang ingin bertemu dan kumpul bareng teman-teman dan sahabatnya di hari Minggu, di mana itu adalah hari kepergiannya. Nika juga ingin memakai baju warna merah dan ingin kelihatan cantik, kenang Inka Kristi. Kejadian aneh lainnya yang dilakukan oleh Nika juga dialami oleh Darto Jonet, sutradara sinetron Warisan. Dia punya cerita, saat Nika datang ke lokasi syuting, saya lihat Nika meminta maaf kepada semua kru, dan Nika juga memeluk saya erat dan lama sekali, seperti tidak akan bertemu lagi.
Saat itu saya tanya ke Nike, "Kamu kenapa?" Tapi Nike hanya diam saja. Dan pada saat make up pun, Nike tiba-tiba minta alisnya dikerok dan dirias seperti Marilyn Monroe, idolanya. Tidak hanya itu, saat syuting pun ada kejadian aneh yang tidak pernah dilakukan oleh Nike Ardilla. Ketika scene yang seharusnya hanya memakan waktu setengah jam saja, Nike menyelesaikannya hingga 3,5 jam. Dengan kejadian itu, Nike berkali-kali meminta maaf kepada semua kru karena selalu salah ucap dalam berdialog. Nike juga sering menambahkan dialognya dan sedikit-sedikit melihat skrip, seperti tidak ada yang nempel di ingatannya. Satu contoh lagi saat Nike menjalani syuting sinetron Trauma Marissa. Nike begitu iseng dan jahilnya kala itu tidak ketulungan, tidak seperti biasanya. Saat syuting pun Nike terlihat gagap dan kaku dalam mengucapkan kata-kata. Keanehan lain juga dialami oleh Minati Atmanegara, lawan main Nike dalam sinetron Trauma Marissa. Kala itu Nike sering memuji dirinya sendiri. Nike bilang kepadanya, "Nike cantik ya, kayak Marilyn Monroe." Di lokasi syuting pun Nike sering bergaya ala artis idolanya Marilyn Monroe, kenang Minati Atmanegara. Saat selesai syuting, Nike juga sempat mencium pipi dan tangan Agus Patirane, sutradara sinetron Trauma Marissa. Saat itu Nike bilang ke Agus, "Dah Pak Agus, sampai jumpa lagi ya." Nike juga sempat berpesan kepada teman-temannya saat berkumpul di rumahnya seminggu sebelum kejadian untuk menjaga Fitriani, salah satu sepupu Nike Ardilla. "Tolong jagain Fitri ya, jangan sampai ada yang menyakitinya." Seperti sudah memiliki firasat akan kepergiannya dan tidak akan pernah bisa bersama dan menjaga Fitri lagi. Saat tidur pun, Nike minta ditemani oleh Fitri. Nike menggenggam tangan Fitri erat sekali. Sontak saja hal itu membuat Fitri heran. Lalu Fitri pun bertanya kepada Nike, "Teteh kenapa?" Tapi Nike hanya menjawab, "Tidak ada apa-apa, cuma kangen saja sama Fitri." Sebelum Nike pergi, Nike juga sempat berpamitan dan minta maaf kepada semua keluarganya, terutama kepada ayah, ibu, dan kedua kakaknya. Keluarganya pun merasa sedikit aneh dengan tingkah laku Nike saat itu, karena di Lebaran kemarin saja sudah bermaaf-maafan, seperti yang diceritakan oleh ibunda Nike Ardilla sendiri. Sebelum berpisah dengan putri tercintanya untuk selama-lamanya, beliau pun berkisah, "Saat malam itu sekitar pukul 10 malam, Neng datang bersama Atun. Saat itu mereka diantar oleh sopir. Di ruang tengah, saya menghampiri si Eneng, lalu saya bertanya kepada si Eneng, 'Badan Neng kenapa kurusan?' Lalu si Eneng menjawab, 'Mi, ini untuk keperluan film saja. Difilmkan ada peran gemuk dan peran kurus. Nah, kebetulan Neng harus tampil agak kurusan dalam film itu.' Bukan hanya menjawab pertanyaan dari ibunya saja, saat itu Nike pun berbalik bertanya kepada ibunya, 'Mami, Eneng cantik tidak?' Lalu ibunya pun menjawab, 'Neng, kamu mah gelis.' Belum puas dengan jawaban sang ibu, Nike kembali bertanya, 'Cantikan mana Neng sama Marilyn Monroe?' Lantas ibunya pun menjawab, 'Cantikan kamu atuh Neng, kalau Marilyn Monroe kan orang bule, kalau kamu asli Sunda.' Mendengar jawaban dari sang ibu, lantas Nike pun tertawa. Setelah tanya jawab antara ibu dan anak itu usai, selanjutnya masih cerita dari ibu Nining lagi. Setelah itu Neng masuk ke kamar dan mencari kaset Terlanjur Sayangnya Memes, dan dilihat foto dirinya yang sedang merentangkan tangan. Lucu ya Mi, di foto ini Eneng bergaya ala-ala Superman. Kayaknya cuma Eneng saja Demi yang bergaya seperti ini, ujarnya sambil tertawa. Kemudian saya melihat si Eneng memilih baju dan diambilnya baju warna merah, celana hitam dan sepatu warna merah. Setelah si Eneng selesai berdandan, ia kembali bertanya kepada saya,
"Mami, Neng pantas tidak kalau pakai baju yang ini?" Saya jawab, "Neng mah pakai baju apa saja pantas dan tetap cantik." Mendengar jawaban dari saya, si Eneng langsung terdiam dan memeluk saya. Saya pun bertanya kepadanya, "Neng kenapa? Kalau Neng tidak mau pergi, ya sudah jangan pergi." Tapi si Neng menjawab, "Kalau Neng tidak pergi, nanti dikiranya sombong sama teman-teman Mi. Jadi Neng harus pergi. Lagi pula Neng sudah janji sama mereka." Entah kenapa sebelum Neng pergi, mesin mobilnya susah hidup, dan si Eneng sempat ngomel-ngomel sendiri. "Ih, apanya sih yang rusak?" Tak lama kemudian mesin mobilnya itu pun menyala juga. Tapi saya lihat raut wajahnya tidak senang, seperti enggan berangkat. Tak lama kemudian si Eneng memanggil saya, tapi saya katakan, "Tunggu apa lagi Neng, sudah pergi saja. Tapi hati-hati di jalan, jangan ngebut dan jangan mengantuk." Itu pesan saya kepada si Eneng malam itu. Melihat panggilannya tidak saya hampiri, sebelum Neng benar-benar berangkat, Neng justru menghampiri saya. Saat itu Neng bilang kepada saya, "Mami, maafin Eneng ya, karena Eneng banyak salah dan dosa sama Mami. Bilangnya mau syuting tapi Neng malah main. Neng bilang mau pemotretan padahal jalan-jalan." Saat mendengar pengakuan dari si Neng itu, saya coba goda dia. "Gimana kamu mau masuk surga kalau Neng suka bohong sama Mami?" Lalu Neng menjawab, "Neng janji Mi, Neng tidak akan bohong lagi sama Mami dan tidak bakal keluar malam lagi. Ini adalah acara keluar malam Eneng yang terakhir," sahut si Eneng dengan wajah seriusnya. Sebelum terjadinya tragedi kecelakaan itu, Nike sempat berpesan kepada Atun asistennya, "Tun, ingat ya, bila suatu saat nanti kamu menjadi orang yang terkenal, kamu jangan jadi sombong, dan kamu jangan pernah lupa dengan orang-orang yang berada di bawah kamu." Al-Fatihah untuk idola kita almarhumah Nike Ardila. Nantikan kisah selanjutnya pada part yang kedua. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.